Halo semua, Rani here. Come on, girls. This is our generation. Banyak sekali pro dan kontra mengenai paham feminisme. Lalu, apa sih sebenarnya feminisme itu? Sebelum membicarakan soal feminisme, akan lebih baik kalau kita memahami beberapa istilah yang terdapat dalam feminisme. Antara lain, ada istilah seks dan gender. Seks merujuk pada atribut biologis yang terdapat dalam makhluk hidup seperti hewan dan manusia, seperti jenis kromosom, genetik, hormon, seksual anatomi, dan fungsi reproduktif yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender merujuk pada peran perilaku, ekspresi, ide yang dibangun dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan bukan terjadi secara alamiah. Istilah gender tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan, sehingga gender bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu menyesuaikan masa dan zamannya. Dalam gender dikenal dengan istilah sifat maskulinitas dan feminitas. Sifat feminin seringkali dilekatkan oleh perempuan, merujuk pada sifat keindahan, kesabaran, kebaikan, dan lain-lain. Sedangkan maskulin berasal dari muscle atau otot yang seringkali dilekatkan oleh sifat-sifat yang ada pada pria. Karakter maskulin ini dicirikan dengan kecenderungan untuk berkompetitif, aktualisasi diri, dan unjuk kekuatan yang seringkali didorong pada sifat lelaki. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali miskonsepsi mengenai gender. Contoh-contohnya adalah, perempuan kok bangunnya siang? Loh, cewek kok main bola sih? Nih, boneka aja yang bagus. Anak cowok kok pakai baju warna pink? Jadi perempuan kok susah banget sih diatur, Dan banyak lagi contoh mengenai miskonsepsi gender yang berlaku dalam masyarakat. Dari sifat maskulin dan feminin, seringkali masyarakat menganggap bahwa sifat maskulin lebih berharga dan lebih unggul dari sifat feminin. Dari situlah terciptanya budaya patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuatan dan mendominasi kekuatan baik dalam ranah keluarga, budaya, hingga politik. Munculnya respon buruk ketika seseorang tidak melakukan hal yang sesuai dengan gendernya, terutama apabila hal tersebut dilakukan oleh seorang perempuan, pada akhirnya memunculkan gerakan yang disebut dengan kesetaraan gender atau feminis. Lalu tindakan-tindakan seperti apa sih yang menggambarkan adanya patriarki dalam masyarakat? Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Pernyataan tersebut sering merugikan perempuan, seolah-olah tidak ada tempat perempuan untuk memimpin. Suami lo nyuci baju ya? Kasian banget sih, cuciin. Seolah-olah pekerjaan domestik dalam rumah tangga hanya urusan perempuan. Padahal kan rumah tangga dibangun berdua. Laki-laki kudu kuat, tegas, gak boleh nangis. Tercemen loh. Suami takut istri. Lah, emangnya laki-laki dilahirkan tanpa air mata? Laki-laki harus nembak atau melamar cewek duluan. Terus selanjutnya perempuan hanya mengiyakan atau tidak. Hal ini terkesan bahwa laki-laki memiliki pilihan yang lebih luas, sedangkan perempuan hanya sebagai objek yang punya pilihan ya atau tidak. Bu, anaknya bandel banget sih. Bajunya kurang bahan tuh. Meanwhile, ada juga perempuan yang bernikab dijudge. Mas, jangan sampai kena aliran sesat. Yang biasa-biasa aja deh. Perempuan mau gimana-gimana, kayaknya tetap jadi bahan kritik mayoritas masyarakat ya. Perempuan selalu dijadikan bahan penghakiman atas apa yang menjadi pilihan hidupnya oleh masyarakat. Dari contoh-contoh yang disebutkan, tindakan patriarki tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga laki-laki. Because judging someone with one standard is not fair enough, I think. Dari sebagian kejadian patriarki yang merugikan perempuan, maka gerakan feminisme berusaha mengadvokasi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Menurut Ibu Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, jika perempuan ingin keluar dari ketidakadilan, tandanya mereka telah melakukan tindakan feminisme. Seseorang akan menjadi feminis ketika dia mendukung adanya kesetaraan gender.
dengan atau tanpa dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang feminis. Terlepas dari baik buruknya feminisme, ada atau tidak ada gerakannya, saya mendukung penuh adanya kesetaraan gender. So, what do you think? Am I feminist? Just drop in the comment section. Bye! See you in the next talk.